Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Materi akan dikemas melalui video berikut ini yang akan memudahkan teman-teman untuk memahaminya dengan baik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi publik. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Anastasia Yuna Prasasti. Ada Ibnu Rozak, Andes Natrilia, dan juga Ferdinandus Fabian. Langsung saja kita ulik materinya tentang free rider problem pada video berikut ini. Permasalahan free rider atau penumpang gelap adalah salah satu isu penting dalam pembahasan ekonomi publik. Dalam sistem harga pasar, keberadaan free rider ini dapat menyebabkan terjadinya distorsi harga pasar. Pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu free rider dan bagaimana perilakunya. Free rider, penumpang gelap, adalah keengganan individu-individu untuk berkontribusi secara sukarela dalam mendukung penyediaan barang publik. Atau dengan bahasa lainnya, bahwa free rider adalah seseorang yang mencari atau menikmati keuntungan atas barang publik yang dibiayai orang lain tanpa individu tersebut memberikan kontribusi biaya dalam pembiayaan barang publik yang disediakan. Masalah free rider adalah masalah yang harus dihadapi ketika membicarakan barang publik akan disediakan. Banyak dari penyediaan barang publik yang penting seperti program kesehatan publik dan pertahanan nasional memiliki sifat yang tidak dapat dikecualikan, non-excludable. Barang publik murni mempunyai sifat yang tidak dapat dikecualikan dan tidak bersaing sehingga semua orang dapat menikmati secara gratis, sehingga pembiayaan menggunakan sistem harga tidak dapat dilakukan. Rasionalisasi sistem harga yang tidak dapat dilakukan membawa implikasi bahwa pasar persaingan tidak akan bisa menghasilkan jumlah barang publik yang mencapai Pareto efisien. Misalkan semua orang menganggap bahwa pertahanan nasional itu penting, namun pemerintah tidak menyediakannya. Akankah pihak swasta mau menyediakannya? Bila pihak swasta yang menyediakannya tentu akan membutuhkan biaya, sedangkan manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang. Tapi di sisi lain, tidak ada insentif yang akan didapatkan pihak swasta dari menyediakan pertahanan nasional secara sukarela. Pihak swasta tidak akan mau membiayai barang publik. Sistem harga tidak dapat diterapkan dalam kasus penyediaan barang publik tertentu. Dan solusi terbaiknya bukanlah dengan menyelenggarakan secara sendiri oleh swasta. Bila barang publik harus disediakan, maka peran pemerintah harus mengambil tanggung jawab untuk menyediakan barang publik. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan barang publik, individu dipaksa untuk berkontribusi melalui perpajakan. Pemerintah memang perlu menerapkan pajak pembiayaan barang publik karena melakukan secara sukarela pun tidak bisa dilakukan. Barang publik merupakan yang dibutuhkan dan memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga akan adanya sebagian masyarakat yang sadar akan pentingnya barang publik dan bersedia membayar atau ikut berkontribusi secara sukarela untuk penyediaannya. Namun, dalam pembiayaan barang publik tersebut akan ada individu yang tidak mau berkontribusi secara sukarela untuk mendukung penyediaan barang publik. Keengganan individu untuk berkontribusi secara sukarela inilah yang dianggap sebagai permasalahan free rider. Free rider memang dapat menjadi alasan yang logis bagi seseorang. Strategi free rider menjadikan dia menikmati barang publik tanpa membayar, namun orang lain yang menanggung pembiayaan tersebut. Dalam komunitas yang besar seperti daerah atau negara, masyarakat memiliki keterbatasan informasi. Orang-orang yang sadar akan pentingnya barang publik dan mau berkontribusi secara sukarela dalam membiayai penggandaan barang publik akan relatif sedikit. Ada sebagian orang yang akan berpikir untuk tidak perlu ikut membayarnya secara sukarela. Nanti orang tersebut akan dapat menikmatinya juga tanpa harus membayar. Inilah contoh kasus free rider yang mulai muncul. Bayangkan bila semua orang memilih strategi free rider seperti di atas, lantas siapa yang membiayai barang publik? Semua orang akan mendapatkan kondisi lebih buruk karena barang publik yang dibutuhkan tidak tersedia. Perlu diingat bahwa barang publik ini barang yang dibutuhkan oleh banyak orang dan menjadi kebutuhan masyarakat.
Dalam komunitas yang besar, katakanlah pembiayaan barang publik dilakukan oleh segelintir orang yang mau membayar secara sukarela. Tetap saja pembiayaan secara sukarela oleh segelintir orang ini tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan barang publik yang banyak dibutuhkan, sehingga produksi barang publik yang terjadi menjadi tidak cukup. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan adanya ketersediaan barang publik dalam jumlah besar untuk kebutuhan seluruh masyarakat. Namun di sisi lain menghadapi problematika free rider atau penumpang gelap, dengan demikian pemerintah harus menyediakan pembayaran yang dapat mewajibkan seluruh anggota masyarakat ikut membayar. Sehingga dalam penyelenggaraan dan pembiayaan barang publik, pemerintah dapat menerapkan pajak. Instrumen pajak ini dapat menjadi salah satu cara mewajibkan masyarakat untuk mau ikut membayar penyediaan barang publik dan menghindari kemungkinan adanya kasus free rider. Bila jalanan dalam keadaan macet, sering kita melihat banyak pengendara motor melewati atau menggunakan trotoar yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Padahal, tanpa disadari ada risiko hukum bagi pengendara motor yang nekat melakukan hal itu. Karena trotoar adalah hak bagi pejalan kaki dan hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Hal ini berarti fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dilintasi oleh kendaraan bermotor. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga nomor 76/KPTS/DP/1999 tanggal 20 Desember tahun 1999, yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Trotoar sendiri memiliki fungsi sebagai pelayanan untuk pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Pengendara motor dikatakan sebagai free rider karena menggunakan trotoar untuk menghindari kepadatan lalu lintas di jalan raya dan juga untuk kepentingan pribadi lainnya. Hal itu sangat tidak dibenarkan karena bagi pengendara motor yang melanggar hal tersebut akan terjerat hukuman pidana ataupun denda. Di sisi lain, tingginya tuntutan ekonomi di masa pandemi jangan sampai membuat sejumlah kalangan abai pada hak pejalan kaki. Pedagang yang mangkal dengan gerobak dan tendanya di atas trotoar dan parkir motor liar memaksa para pejalan kaki turun dan berjalan di badan jalan. Sangat disayangkan. Lalu, bagaimana negara menjamin hak pejalan kaki tersebut? Setidaknya ada 3 peraturan yang khusus membahas tentang fungsi salah satu pelengkap jalan ini. Di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 34 Ayat 4 PP Jalan menegaskan kembali tentang fungsi utama trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Ini artinya
trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi. Lebih lanjut dikatakan dalam pasal 25 ayat 1 huruf H UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan. Hal ini tentu memerlukan tindakan dari penegak perda untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan mensosialisasikan aturan-aturan tersebut. Selain itu, harus ada langkah solutif untuk mengatasi alih fungsi dari trotoar. Ada beberapa hal yang akan terjadi dengan adanya free rider barang publik ini. Yang pertama, dilihat dari sisi pemerintah sebagai penyedia barang publik. Pemerintah dalam menyediakan barang publik itu semua biayanya berasal dari pajak, retribusi, dan penarikan lainnya. Jika free rider terus terjadi tanpa ada upaya pencegahan ataupun mengatasi hal tersebut, maka pemerintah sebagai penyedia barang publik akan mengalami masalah atau bahkan juga gagal. Yang kedua, dilihat dari sisi penyediaan barang publik. Dampak dari adanya free rider yaitu menghalangi timbulnya Pareto efisiensi karena kurang tersedianya barang publik. Pareto efisiensi tidak tercapai dengan pendanaan sukarela atas barang publik karena publik akan kurang didanai sekalipun mereka akan disediakan. Masyarakat secara sukarela mungkin lebih suka untuk menukarkan beberapa barang private-nya untuk level barang publik yang lebih besar, tetapi tidak ada individu yang punya keinginan untuk melakukannya. Karena tidak ada individu yang dapat melakukan dan mereka berperilaku sendiri-sendiri di dalam pasar, mengakibatkan timbulnya keinginan secara struktur ke semua warga lainnya untuk menjadi free rider. Oleh karenanya, upaya untuk menyediakan barang publik melalui mekanisme pasar merupakan kegagalan struktural yang disebabkan oleh sifat non-rivalry dan non-excludability atas barang publik. Yang ketiga, dilihat dari sisi pihak swasta sebagai penyedia barang publik. Apabila semua orang bertindak sebagai free rider dalam artian semua orang tidak ingin mengeluarkan biaya apapun untuk menikmati barang tersebut, maka hal tersebut akan merugikan orang lain, di mana nantinya lama-kelamaan orang yang dirugikan tersebut akan berhenti untuk mengelola barang tersebut dan nantinya barang tersebut dapat rusak, tidak terurus dan bahkan tidak dapat digunakan lagi. Hal inilah yang mengakibatkan swasta gagal atau tidak mau untuk menyediakan barang publik. Dilihat dari sisi sosial, ketika penyakit free rider ini menjalar yang akan mengakibatkan semakin banyak bahkan semua orang akan enggan berkontribusi untuk penyediaan barang publik. Dengan sedikitnya atau bahkan tidak ada pihak yang mau berkontribusi, maka barang publik akan mustahil akan tersedia karena memang tidak adanya uang atau sumber daya yang terkumpul sebagai usaha untuk pengadaan barang publik. Jadi, trotoar merupakan salah satu fasilitas publik yang diberikan pemerintah yang merupakan sebuah jalan datar yang sejajar dengan jalan utama dan lebih tinggi dari jalan utama untuk keamanan pejalan kaki. Fungsi awal trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki mulai beralih menjadi jalan bagi pengendara maupun PKL. Kedewasaan pengendara dan juga ketegasan pemerintah memiliki peran yang penting dalam menjaga agar fungsi trotoar tetap diperuntukkan bagi pejalan kaki. Tindakan-tindakan seperti pengambilan alih trotoar menjadi tempat parkir, tempat berjualan maupun tempat melintas bagi pengendara roda 2 harus dihilangkan sesuai UU yang berlaku dengan diiringi dengan tindakan nyata pemerintah dalam menindak tegas para pelanggar. Budaya saling menghormati, hak-hak harus terus ada dalam sikap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa haknya direbut oleh orang lain. Dalam hal ini, hak pejalan kaki kian terenggut oleh dijadikan trotoar untuk berjualan, tempat parkir, maupun melintas bagi pengendara roda 2. Itulah tadi materi dan juga pembahasan mengenai free rider problem. Kita juga sudah mengetahui beberapa kasus yang ada di sekitar kita tentang free rider. Semoga materi pada video kali ini dapat menjadi wawasan yang berharga bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa.